Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ini, ayat yang kita baca pada malam hari ini diawali dengan kata wa'id. Situ kata id ini menandakan satu ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad terkait masalah tarikhiyah. Tarikhiyah itu adalah sejarah. Ayat atau informasi yang akan disampaikan ini berkaitan sejarah. Jadi wa'id dan ingatlah, artinya perkara ini untuk mengingatkan kembali kepada mutakallim yang diajak bicarakan. Ingat diri kamu tuh waktu itu, kira-kira kalau bahasa kita tadi. Nah, begitu juga dengan ayat Quran, ketika diawali dengan kata if, itu menuntut seseorang untuk mengingat kembali. Oh iya, dulu ada peristiwa begitu. Oh iya, dulu saya pernah janji. Oh iya, begini. Itu fungsi dari kata wa'id. Makanya di ayat lain ada juga yang ayat mengatakan wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu untuk mengingatkan manusia atas nikmat yang sudah Allah berikan. Kamu tuh sadar apa tidak? Kira-kira itu maknanya. Nah, ayat ini berbicara tentang tarikh sejarah. Wa idh najainakum min ali fir'auna, dan ingatlah tatkala Allah telah menyelamatkan kalian wahai Bani Israel, maksudnya Nabi Musa dan umat Nabi Musa, min ali fir'aun, yaitu dari Fir'aun. Ali Fir'aun itu dari keluarga Fir'aun atau dari kerajaan Fir'aun, raja Fir'aun. Fir'aun itu kan punya bala tentara. Min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, yang memberikan penyiksaan kepada kamu dengan siksaan su'al 'adzab. Su itu maknanya seburuk-buruknya. Al-'adzab seburuk-buruknya azab, penyiksaan. Seburuk-buruknya penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun di sini disebutkan oleh Allah, salah satunya adalah yudhabbihuna abna'akum. Dzabbaha yudhabbihu, maknanya itu menyembelih. Bentuk penyiksaan kekejaman Fir'aun itu bukannya dibunuh, ditusuk atau diapa, tetapi benar-benar dzabbaha itu ditelentangkan kemudian digorok. Makanya Nabi ketika menyembelih, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah hadhihi dzabihah. Makna dzabihah itu benar-benar digorok, dipotong. Nah, yudhabbihuna abna'akum, anak laki-laki kalian. Jadi salah satu kekejaman Fir'aun itu sekeji-kejinya penyiksaan adalah menyembelih mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Ini pada saat Nabi Musa masih bayi. Jadi pada saat Nabi Musa lahir, berkaitan dengan kebijakan Fir'aun untuk membantai semua yang berjenis kelamin laki-laki. Karena apa? Berdasarkan nasihat dari penasehat kerajaan Fir'aun, orang-orang yang mengetahui informasi ilahiyah, ketuhanan, bahwa Fir'aun ini nanti akan ada yang meruntuhkan kerajaan, akan ada yang mengalahkan. Maka berdasarkan nasihat ini, kebijakan Fir'aun mengerahkan supaya berpencar tentara-tentara Fir'aun itu untuk mencari bayi-bayi laki-laki. Maka perintah Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Ternyata pujian Allah justru sampai bermuara kepada tempat pemandian
Fir'aun. Gitu. Nah, bentuk kekejian su'al azab, seburuk-buruknya penyiksaan yang disebutkan oleh Allah adalah yudzabbihuna abna'akum. Kebiasaan Fir'aun adalah menyembelih anak laki-laki kalian. Akan tetapi wa yastahyuna nisa'akum, dan memberikan kehidupan atau membiarkan hidup nisa'akum terhadap wanita atau yang perempuan. Jadi kalau yang lanang itu harus dibantai karena ada kekhawatiran jangan-jangan ini yang nanti akan melengsarkan kita. Taruhlah itu kekhawatiran Fir'aun. Wa fi dzalikum bala, dan pada yang demikian itu balaun adalah merupakan sebuah bala, ujian yang diterima oleh Nabi Musa pada masa balita, pada masa bayi itu sudah ada. Makanya Nabi Musa itu salah satu masuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ini yang benar-benar cobaannya itu dahsyat, tetapi tingkat kesabarannya itu tinggi di atas rata-rata nabi yang lain. Nabi itu kan ratusan ribu, terpilih yang wajib diimani 25. Dari 25 disortir lagi, diseleksi lagi, itu ada yang terbaik menjadi 5 yang disebut dengan Ulul Azmi. Dari yang 5 ada lagi yang is the best, manusia super, yaitu Nabi Muhammad yang sampai kepada derajat sanggup menembus Sidratul Muntaha. Kalau Nabi Ibrahim sekalipun mendapat kedudukan Khalilullah, kesayangan Allah atau kekasih Allah, tetapi level kekasihnya ini berbeda, hanya sebatas kesayangan saja gitu. Itu baru sebatas Baitul Ma'mur di langit ke-7, itu pun sudah tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Ibrahim masuk dalam jajaran Ulul Azmi, ibaratnya kalau jenderal sudah bintang 5 semua. Nah, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini merupakan bala atau ujian yang benar-benar besar dari Tuhanmu. Artinya ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Kemudian wa idh faradna bikumul bahra, dan ingat pula, ini sepintas-pintas di dalam Quran. Surah Al-Baqarah ini tidak secara rinci, secara detail, tetapi kalau kamu pengen detail itu baca tafsirnya dari masa anak-anak sampai dengan apa. Nah, kalau ini di ayat ini khususnya ayat 50 menyambung dari ayat 49 ini, wa idfarna, dari masa anak-anak waktu bayi dihanyutkan sungai, ini langsung lari pada saat dia dikejar. Jadi langsung ngejelang begitu lah. Wa idh faradna bikumul bahra, dan ingatlah tatkala Allah telah membelah untukmu bahra, yaitu samudra lautan, membelah lautan itu. Fa anjaynakum, maka Allah telah menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan Allah telah menenggelamkan ala Fir'aun, bala tentara Fir'aun, wa antum tanzurun, sementara kamu menyaksikan bagaimana Allah membelah lautan, kemudian kamu diselamatkan, bisa melewati lautan itu lagi kejar-kejar Fir'aun. Pada saat kamu sudah sampai di daratan, kemudian bala tentara Fir'aun itu di tengah lautan, maka Allah tumpahkan kembali, dan Bani Israil itu menyaksikan ternyata dia diselamatkan oleh Allah sementara Fir'aun ditenggelamkan. Wa aghraqna, di sini Quran dikatakan wa aghraqna ala Fir'aun, dan telah kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Nah, ayat ini, kejadian ini bertepatan dengan bulan Muharram, yaitu 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Selamatnya Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada 10 Muharram. Maka berdasarkan ayat ini, kebiasaan bangsa Yahudi selalu melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura yang dilakukan oleh umat Yahudi itu pada 10 Muharram. Maka ketika di tahun pertama hijrah Nabi ke kota Madinah,
Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi itu berpuasa. Didatangi oleh Nabi, wahai Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Yang pada saat itu adalah 10 Muharram. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, kami berpuasa semata-mata berdasarkan rasa syukur kami atas diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Maka begitu mendengar jawaban dari Yahudi, Nabi katakan, maka kami lebih berhak untuk melakukan puasa itu. Nah, pada saat itulah pertama kali wajibnya kita berpuasa sebelum diwajibkan 1 bulan penuh Ramadan. Jadi sejarah daripada diwajibkannya umat Islam berpuasa itu pada tahun 1 Hijriah, ada yang mengatakan 2 Hijriah, itu awalnya adalah puasa Asyura wajib. Gitu. Puasa Asyura yang wajib. Maka untuk membedakan antara Yahudi dengan Islam, Allah turunkan kutiba alaikumusiyam, yaitu yang Allah khususkan bukan di bulan Muharram. Tetapi Muharram ini masih sama-sama al-hurmat, arba'u hurmat yang masuk dalam 4 kategori bulan yang dimuliakan. Muharram ini terpisah, 3 yang bergandengan, yaitu Rajab, Syaban, terus Rajab, apalagi Syaban, Ramadan, itu yang bergandengan. Nah, 4 bulan ini maka ada 1 bulan untuk sebagai pembeda antara umat Islam dengan Yahudi. Gitu. Jadi di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa, maka kedudukan puasa Asyura yang pertama kali dilakukan menjadi sunnah. Di ayat ini. Kemudian pindah lagi di ayat 51, setelah Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, sementara para tentara Firaun ditenggelamkan di lautan, wa antum tanzurun, dan itu pun kamu Bani Israel telah menyaksikan itu, kata Allah. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah menjanjikan kepada wahai Musa. Jadi setelah diselamatkan dari itu kehidupan seperti biasa. Kemudian apa? Allah menjanjikan kepada Nabi Musa, nanti kamu harus pergi ke Bukit Tur Sinai untuk menerima beberapa perintah Allah. Gitu. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Ketika Nabi Musa ingin memenuhi janji Allah ini, yaitu pergi ke Bukit Tur Sinai, maka ada salah seorang saudara Nabi Musa yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi berdasarkan proposal Nabi Musa. Itu kalau dalam tafsir. Jadi Musa punya saudara bernama Harun. Nah, Harun ini diangkat derajatnya menjadi nabi itu berdasarkan proposalnya Nabi Musa. Kenapa? Itu berdasarkan ayat yang mengatakan wa hadza akhi Harun, dan ini adalah saudaraku Harun. Nabi Musa mengakui karena tidak fasihan dalam berbicara. Sementara Harun adalah orang yang fasahatul kalamnya bagus, fasihun, wadihun, fasih lagi jelas dalam bertutur kata, kemudian kepandaian dalam bercakap. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya ini diangkat sebagai apa? Sebagai nabi juga gitu, yang membantu dakwahnya. Maka setiap kali penyampaian Nabi Musa pasti dijelaskan oleh Nabi Harun, karena apa? Ucapannya lebih mudah dimengerti. Nah, Nabi Musa karena waktu kecil tadi berada di tengah lingkungan Fir'aun dan Fir'aun khawatir, maka diujilah dengan disodorkannya bara api dengan roti. Gitu. Yang dipilih Allah gerakkan tangannya untuk mengambil bara api dan cacatlah lidahnya. Maka selama itu selalu berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini salah satu doa bagi kamu yang merasa dirinya kok terlalu berat lisan untuk mengucapkan ayat-ayat Allah ketika praktek membaca. Itu bisa diamalkan. Setiap kali akan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu satu. Yang kedua, untuk kamu yang merasa berat, kayaknya sulit sekali untuk membaca Al-Quran,
itu jangan lupa membaca ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah sebanyak-banyaknya. Camkan itu. Ketika kamu sudah mengetahui, amalkan. Jangan hanya sebatas dapat. Karena apa? Satu kemenangan bagi setan. Ketika kamu sudah mendapatkan, maka setan merebut kembali. Bubar dari taklim, ya sudah hilang. Karena apa? Memang yang dikehendaki oleh setan tadi supaya manusia itu jangan sampai mempelajari kalam Allah, membiasakan diri mengucapkan kalam-kalam Allah. Itu semakin apa? Membelenggu setan. Jadi bagi kita yang kayaknya berat untuk bisa mencerna membaca Quran, itu bisa mengamalkan tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ayat Quran. Kemudian yang kedua, boleh mengamalkan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Itu pun ayat Quran. Tidak usah khawatir. Kamu mengulang-ulangnya sebagai daripada dzikrul ali, zikir yang paling tinggi. Gitu. Jadi membaca Quran itu merupakan zikir ali yang paling tinggi. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dan ingatlah tatkala Tuhan telah menjanjikan kepada Musa 40 laila supaya Musa itu memenuhi janji Allah selama 40 malam. Summa takhudtumul ijla. Ini langsung redaksinya itu disingkat-singkat ya. Akan tetapi sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai, itu Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun untuk apa? Karena umatnya ini sudah selamat daripada kejaran Firaun, kemudian sudah dibina oleh Nabi Musa dengan akidah yang baik, ketauhidan yang baik, maka titip kepada saudaranya, Harun, aku ada gawe, mungkin sekitar 40 hari, 40 malam. Tolong ini, perhatikan, jaga terutama akidahnya yang dipesankan itu akidah ketauhidan gitu ya. Diterima. Kemudian berangkatlah Nabi Musa. Akan tetapi di sini summa takhudtumul ijla. Kata-kata summa ini fungsinya adalah menceritakan satu peristiwa yang sudah jauh. Artinya sudah kelewat beberapa bulan gitu kan, baru ditambahkan. Kata kemudian itu langsung loncat itu maksudnya. Kata summa. Summa takhudtumul ijla. Kemudian umatnya ini mengambil atau menjadikan ijlah itu anak lembu, karena pada saat perginya Nabi Musa itu ada yang menjadi tandingan Musa. Jadi ada dua orang hebat yang plus negatif, maksudnya ada positif ada negatif. Nabi Musa sama-sama namanya Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam ini pergi untuk menemui Allah di Bukit Sinai itu, maka ada di situ yang ditinggal yang berpengaruh kuat, yaitu yang disebut dengan Musa As-Samiri, Musa Samiri. Ini yang menjadi tandingan. Woi, kesempatan ini. Walaupun Harun itu fasih atau dikasih amanah untuk menjaga Bani Israil tadi, tetapi yang punya pengaruh adalah siapa? Musa Samiri. Maka Musa Samiri yang dikasih kelebihan tadi, ada kelebihan menjadikan patung emas tadi. Jadi bikin patung emas berbentuk anak lembu tetapi bisa berbicara. Dengan pada saat itu masa Nabi Musa itu lagi merebaknya, lagi dahsyat-dahsyatnya ilmu sihir. Gitu. Ya. Jadi di sini dikatakan cuma sumatakhtumul ijla min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, selama Nabi Musa pergi. Wa antum zalimun, dan kalian itu benar-benar zalim. Artinya sudah dipesani gitu kan, jangan ini lagi, jangan musyrik, jangan ini, ya, pokoknya segala macam itu. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kezaliman yang dilakukan Bani Israil, kata Allah, tsumma 'afawna, kemudian kami memaafkan. Di sini kata 'afa, ya'fu. Memaafkan itu benar-benar memaafkan, tidak yaghfiru ankum, tidak menggunakan kata maghfirah. Kalau maghfirah
Nah, ini apa bedanya nih antara maghfirah dengan ma'fu anhu? Ma'fu itu apa? Ayo bedanya. Al-Ghaffar dengan Al-Afu, bedanya apa? Udah sering disampaikan ini. Di sini ayatnya summa afauna. Kalau kata afa, summa afauna, kemudian kami memaafkan, itu bersih gitu. Enggak ada embel-embel lagi gitu. Dah saya maafin. Tidak dilanjutkan, tapi ya tidak gitu. Dah saya maafin lah pokoknya. Beres pokoknya. Tapi kalau misalkan dah saya maafin, tapi ingat jangan ulang lagi. Nah, kata-kata tapi ingat itu memaafkan masih ada imbas gitu maksudnya. Paham nggak maksudnya? Perbedaan antara al-ghafar dengan al-afu. Makanya selama bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwwun